Shalom, Shalom. Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan pemirsa The Safe Ministry untuk membahas dan belajar Alkitab bersama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan minggu ini kita disuguhkan pembahasan yang sungguh luar biasa mengenai kemenangan Kristus atas kematian. Mari kita belajar bersama dengan panelis yang juga sudah hadir. Dan untuk doa buka kita minta Pak Adri untuk bisa memimpin kita. Baiklah kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa. Pada sesi diskusi sekolah sahabat yang kudus dan suci ini ya Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus hadir bersama dengan kami semua Bapa, sehingga 100% kami fokus dan mengandalkan Allah di dalam pelajaran yang cukup sulit. Dan biarlah kita berpatokan kepada Ulangan 29 ayat 29. Bahwa ada hal yang kami tidak pahami, dan biarlah itu adalah hasil kreasi Allah. Dan saat ini Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus untuk membahas dalam berapa buku Matius, Lukas, dan sebagainya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Untuk mulai diskusi kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan ulasan mengenai apa yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry dimanapun kita berada. Yesus sudah mati bagi kita. Ya, Yesus sudah mati bagi kita. Lalu apakah kisahnya berhenti hanya sampai di kematian Yesus saja? Kita baca terlebih dahulu di ayat hafalan kita. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi ayat hafalan ini jelas ya, ini menggambarkan suatu urut-urutan peran Allah, peran Yesus sendiri. Ya, bagaimana dikatakan dia adalah yang awal, dia mati, tetapi dia dikatakan juga adalah yang akhir dan dia yang hidup. Kenapa dia dikatakan yang hidup? Karena dia adalah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kematian apapun, ya, kematian apapun atau kerajaan maut seperti apapun yang berusaha menahan Yesus, tidak akan ada yang bisa, oleh karena dialah pemegang kuncinya, ya, oleh karena dia pemegang kuncinya. Pemirsa The Safe Mystery sekalian, salib memang menjadi lambang, menjadi pertanda kemenangan Yesus atas dosa, atas kematian, dan bahkan kemenangannya atas iblis. Tapi puncak dari kemenangan itu adalah kebangkitan Yesus. Jadi dalam 1 minggu ini, dalam 1 minggu ini kita akan disuguhkan pelajaran secara detail bagaimana peristiwa matinya Yesus. Lalu apakah Yesus benar-benar mati? Ya, bagaimana penjagaan tentara Romawi, ya, imam-imam kepala, ya, penjagaan mereka agar Yesus, ya, benar-benar dinyatakan mati, ya, sampai disegel kuburannya. Lalu nanti kita juga akan melihat bahwa ada banyak orang yang menyaksikan kalau dia bangkit, dan nanti juga kita akan melihat apakah Yesus bangkit hanya sendirian saja. Lalu apa arti kebangkitan Yesus? Apa arti Yesus sebagai buah sulung? Ya, itu nanti akan disampaikan oleh para panelis bagi kita, dan terutama nanti adalah apa dampak dari kebangkitan Kristus itu sendiri bagi umat manusia. Lalu apakah akan berdampak baik kepada keselamatan kita? Lalu kalau Yesus tidak mati, apa yang terjadi? Nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita secara detail. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak. Selanjutnya ini kita ada mengenai kubur yang disegel. Mengapa kubur Yesus ini disegel ya? Kita minta Pak Adri untuk bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini.
Baiklah, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita saat ini memang seperti di awal tadi saya sudah katakan bahwa memang banyak mengarah kepada Ulangan pasal 29 ayat 29. Tetapi saya coba memberikan beberapa referensi kepada para pemirsa, antara lain dalam buku Lukas pasal 22 ayat 3 dan 4, dan Yohanes pasal 13 ayat 26-27, bahwa ada satu rencana dan misi dari kuasa kegelapan untuk mencoba membatalkan misi keselamatan yang Yesus dan kealahan lainnya telah ambil bersama-sama ya. Dan yang berikut adalah di dalam buku Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66. Para pemirsa, saya hanya mencoba membacakan dan tentunya saya sudah membacanya bahwa ada kata kesepakatan di sana ya. Kesepakatan antara permohonan dari imam-imam, orang Farisi untuk berhadapan dengan Pilatus, bahwa ada rencana-rencana manusia untuk dapat melindungi kubur yang ada di mana Yesus berada di dalamnya. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan buku Matius pasal 16 ayat 21 dan buku Matius 12 ayat 39 sampai 40, anak manusia juga dikatakan akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari. Aplikasi bagi beberapa ayat dan pelajaran yang bisa kita tangkap di sini bahwa secara manusia, ya dikatakan secara manusia, sebenarnya orang-orang ini ya, baik itu imam, Farisi, dan orang-orang non-Farisi dan imam, sudah mendengar dan bahkan melihat mujizat-mujizat Yesus yang mereka telah lihat di dalam perjalanan hidup Yesus. Namun ada kata namun di sini, mereka berpikir bahwa penjaga dari kubur itu dapat menghentikan dia. Ia yang sanggup melakukan begitu banyak mujizat daripada dibangkitkan. Nah, ini perbedaan cara pandang dari manusia terhadap kealahan, ya. Cara pandang iblis terhadap Yesus. Sehingga dikatakan di dalam satu kutipan Ellen G. White, manuskrip rilis jilid 12 halaman 412 dikatakan, jika ia bisa, ia setan akan menahan Kristus terkunci di dalam kubur. Pemahaman kita terhadap topik yang ditanyakan oleh Beatrix saat ini adalah kita secara manusia saat ini bersyukur. Dengan mempelajari beberapa ayat yang tercatat secara rapi, namun dengan suatu upaya kita untuk berdoa dan meminta hikmat dari surga. Karena kita ini adalah orang-orang berdosa yang mencoba menerangkan akan sifat keilahian ya yang sudah menang. Kata kunci dikatakan di sini. Katakan saja kata-kata kami untuk jawabannya. Bahwa kita sudah percaya saat ini untuk dapat memberikan iman kepada orang lain melalui pemahaman beberapa ayat ini. Bahwa kuasa manusia siapapun, iblis apapun tidak dapat membantah ataupun memisahkan sifat kealahan satu dengan kealahan lain. Ini Beatrix yang menarik dari pelajaran yang baru ditanyakan oleh Beatrix, dan ini butuh iman, percaya ya, dan berharap sungguh-sungguh kepada Allah supaya terjadi satu rekonsiliasi mujizat di zaman saat ini untuk banyak orang percaya bahwa manusia, iblis sudah dikalahkan melalui kata-kata Yesus dan tentunya Trinitas ya, Dewan Musyawarah Allah yang sudah merencanakan, membuat perencanaan yang matang sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Salam Beatrix. Baik, Pak. Seperti yang Pak Adri sudah bilang bahwa kubur Yesus ini disegel karena adanya ketakutan dari para imam kepala. Nah, kita juga sering merasa ketakutan ya, Pak. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tidak bertahan di dalam kesalahan? Ya, artinya bahwa kalau saya lihat di sini bahwa tindakan mereka mengungkapkan betapa takutnya para imam kepada terhadap Yesus bahkan setelah ia meninggal. Artinya begini, tadi saya sudah katakan kita harus memisahkan cara pandang kita sebagai manusia yang berdosa dan tidak mampu untuk saat ini. Berdasarkan pemahaman terhadap beberapa ayat dalam buku Matius, Lukas, dan Yohanes pasal 13. Nah, itulah sebabnya pada jam yang diberkati ini, secara alkitabiah kita yakini saja bahwa inilah yang terjadi. Dan tidak ada misi dan visi manusia, siapapun yang bisa meragukan
bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang memiliki misi, dan sudah mengalahkan setan melalui apa? Kebangkitan yang luar biasa ini. Shalom, Beatrix. Baik, Pak. Selanjutnya, mengenai dia telah bangkit. Kita bisa minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan poin-poin penting mengenai hal ini, Pak. Iya, terima kasih Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Seperti yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa puncak kemenangan daripada Kristus, yaitu pada saat kebangkitan pada hari pertama pada minggu itu, yaitu Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Jadi kemenangan Kristus atas iblis dan kekuatan jahatnya telah dikunci di atas kayu salib, dan ditegaskan bahwa kubur itu sudah kosong. Artinya memang benar-benar tubuh Kristus sudah bangkit di antara orang mati, kubur itu kosong, dan mereka tidak menemukan di mana jenazah Yesus itu berada. Nah, pada waktu Yesus di dalam kubur, iblis merasa bahwa dia sudah cukup menang dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, dia mengirimkan beberapa malaikat-malaikat pengikutnya untuk menjaga kubur itu. Namun, pada waktu seorang malaikat turun dari surga untuk membuka kubur tersebut, akhirnya ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali ya, bahwa kubur itu terbuka, kemudian Yesus bangkit, dan semua pengikut daripada malaikat-malaikat jahat ini lari. Kemudian para penjaga, orang-orang Romawi, mereka pingsan dan tersungkur karena apa? Mereka takut sekali. Nah, ini yang membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan inilah menjadi satu kemenangan bagi dia ya, menjadi satu kemenangan bagi dia. Banyak pengawal orang-orang Romawi yang pingsan karena ketakutan, dan kubur itu kosong, dan berita ini sangat membingungkan bagi para pemimpin agama, khususnya orang-orang Farisi Saduki. Mereka tidak mengerti dengan peristiwa itu ya. Mereka meminta kepada seluruh pasukan-pasukan untuk membuat satu cerita bohong. Cerita bohongnya adalah bahwa murid-murid daripada Tuhan Yesus itu disuruh untuk mencuri ya. Diceritakan mencuri jenazah daripada Tuhan Yesus. Artinya para pemimpin agama menutupi fakta yang terjadi bahwa Yesus itu sudah bangkit, yaitu dengan cara memberitakan satu cerita bahwa murid-murid daripada Tuhan Yesus itu mencuri jenazah daripada Yesus. Inilah yang mengakibatkan banyak cerita yang beredar, mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi faktanya bahwa Yesus sudah bangkit, dan ini menjadi satu kemenangan yang luar biasa bagi seluruh umat manusia. Demikian Petrus dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Dari pembahasan ini ada pertanyaan yang baik untuk kita bisa diskusikan, Pak. Bagaimana agar kebangkitan Kristus ini bisa menginspirasi kita untuk tetap bertahan dalam kebenaran walaupun mungkin kita harus menderita? Bagaimana supaya kebangkitan Kristus itu memberikan satu inspirasi bagi kita ya, agar kita tetap bertahan dalam kebenaran, bahwa kebenaran itu dengan adanya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan satu pengharapan bagi kita. Kita mesti ingat bahwa Yesus memiliki kuasa. Memiliki kuasa apa? Memiliki kuasa atas kematian. Dia mampu ya mengalahkan semua kematian ini dengan kebangkitan yang dia nyatakan. Dan inilah yang menjadi satu kebenaran, pegangan kebenaran bagi kita, supaya kita tetap bisa bertahan. Dengan kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan bahwa dia akan memberikan kita jaminan bahwa bila mana nanti kita mati di dalam Kristus, akan ada satu kebangkitan yang sama di dalam dia. Ada satu kemenangan, ada satu kehidupan kekal yang dijanjikan daripada Yesus. Meskipun apa yang kita alami di atas dunia ini cukup menderita, kita harus dianiaya, kita mengalami satu penderitaan yang cukup panjang, mungkin sakit, penyakit yang menderita kita seakan-akan tidak mampu, tapi dengan kebangkitan Yesus, kita percaya
bahwa kita nanti akan semuanya akan diubahkan dan kehidupan kekal itu diberikan kepada semua makhluk hidup yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit di antara orang mati. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Tadi kita sudah membahas mengenai bahwa Yesus telah bangkit. Nah, di pembahasan ini bahwa ternyata bukan hanya Yesus yang bangkit dari kematian, tapi banyak yang bangkit bersama dengan Dia. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menjelaskan, menguraikan mengenai siapa yang bangkit bersama dengan Yesus. Baik, menekankan kembali apa yang disampaikan panelis Saudara Adri Kaunang, bahwa kita perlu menerima ini benar-benar dengan iman. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 54, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Coba pemirsa The Safe Ministry, kita sebatas kemampuan kita melalui tuntunan Roh Kudus, coba kita mencoba membayangkan seperti apa situasi saat itu. Ya, seperti apa situasi saat itu, betapa mencekamnya saat itu. Ketika sebelumnya orang banyak merasa menang ya dengan teriakan-teriakan mereka, lalu ditambah lagi tentara Romawi memukuli Yesus, menyiksa, dan terakhir lambung Yesus ditikam. Sebelumnya Yesus mengatakan sudah selesai, lalu lambung Yesus ditikam. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ternyata di bait suci tirai terbelah dua, dan bukan hanya itu, gempa bumi terjadi. Ya, bukit-bukit batu terbelah. Injil yang lain mengatakan pada saat itu terjadi gelap gulita. Ya, gelap gulita. Betapa mencekamnya saat itu. Gempa bumi, jadi orang berhamburan, berjatuhan pada saat itu. Gelap gulita, dan apalagi tiba-tiba kuburan-kuburan terbuka. Ya, kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang yang mati, yang kudus dibangkitkan. Yang mengerikan lagi dikatakan ayat 53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang terjadi pada saat Yesus bangkit? Kalau istilah sekarang seperti banyak zombie. Ya, zombie, tiba-tiba orang bangkit ya kayak zombie masuk ke kota-kota. Ini suatu pemandangan yang mengerikan sekali. Ya, mengerikan mungkin ya di dalam bayangan kita saat itu. Tapi itulah luar biasanya peristiwa kebangkitan Yesus. Pada saat itu banyak orang yang bangkit. Itu menandakan bahwa kebangkitan orang yang keluar dari kubur itu menandakan bagaimana juga nanti pada satu saat orang-orang mati yang benar akan dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Kembali, apakah ini suatu cerita fiksi? Apakah ini satu dongeng? Ya, kita perlu menerima ini dengan iman. Kita perlu menerima ini dengan kepercayaan kita kepada Yesus, kepada Allah, bahwa ini adalah satu peristiwa nyata. Nanti kita lihat apakah memang ada orang lain yang menyaksikan Yesus bangkit. Tetapi pada saat Yesus bangkit, ada satu pelajaran yang kita petik, bahwa banyak yang bangkit bersama dengan dia, yaitu siapa? Orang-orang yang kudus. Demikianlah juga kita. Kalau kita hidup benar selama di dunia ini, satu waktu ketika Yesus datang, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Yesus dan diangkat ke surga. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Tentunya sama seperti orang-orang kudus yang bangkit ketika Yesus bangkit, kita juga ingin bangkit di kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi pertanyaannya, Pak, apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa mendapat bagian bersama dengan orang-orang mati yang percaya untuk dibangkitkan? Baik, inilah satu pertanyaan perenungan bagi kita. Kita sudah mempelajari kisah kebangkitan Yesus. Pada saat dia bangkit, orang-orang juga bangkit, banyak yang bangkit bersama dia.
Lalu pertanyaan, bagaimana kita agar kita juga dapat bagian di situ? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, sebagai umat tebusan, sebagai orang berdosa, orang yang manusia yang tidak punya kuasa apapun terhadap diri kita. Tidak ada pilihan lain selain kita hanya bergantung kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain selain kita berimankan kepada Yesus. Tidak ada pilihan lain selain kita mempercayai bahwa Yesus adalah Allah pencipta yang telah hidup bersama dengan manusia, menderita, mati, dan bangkit. Tidak ada yang lain selain itu. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan kasih Yesus selama di dunia? Demikianlah yang menjadi tantangan bagi kita. Demikianlah yang menjadi perenungan agar kita pun mencerminkan kehidupan Yesus pada waktu di dunia, mengasihi sesama, memperdulikan orang lain, dan memuliakan Tuhan. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Kita akan masuk lebih dalam lagi mengenai kebangkitan Kristus di pembahasan saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Kita minta Pak Adri untuk bisa memberikan kepada kita poin-poin penting mengenai pembahasan ini, Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ini pelajaran yang sangat realistis, ya. Itulah sebabnya ada kurang lebih 3 poin besar yang Kaunang ingin sampaikan berdasarkan ayat-ayat yang mendukung, ya. Salah satunya Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 29, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8, dan catatan dari Rasul Paulus, ya, di dalam buku Kisah 9 ayat 1 sampai 9, ya. Poin pertama bahwa kedua orang malaikat dikubur, ya, dikubur Yesus yang kosong itu berkata kepada Maria Magdalena. Secara emosional manusia, Maria Magdalena adalah memiliki mitra keintiman dengan Yesus, dan beberapa wanita lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Kata bangkit inilah yang disebut dengan pena inspirasi rasional rohani, ya. Tidak dapat dibayangkan oleh Maria Magdalena dan wanita-wanita lainnya bahwa keilahian Kristus kalahnya menjadi power, kekuatan yang luar biasa. Yang berikut, Kristus juga menampakkan diri kepada Petrus, para rasul, Yakobus, kepada lebih dari 500 orang saksi. Kalau dicatat oleh Alkitab nama-nama mereka dan relasi mereka, ada kemungkinan, ya, banyak orang yang bertobat, ya. Tetapi dikatakan di sini bahwa ada kurang lebih 500 orang saksi, termasuk seorang murid Yesus yang tidak percaya, ya. Kalau kita lihat di dalam buku Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Inspirasi terhadap Thomas dan banyak orang yang kemiripannya, ya, sama seperti Thomas, akan menjadi lega, memiliki keselamatan di waktu yang akan datang. Karena dikatakan di sini kata berbahagialah, ya. Kata berbahagia ini adalah secara emosional positif bahwa mereka yakin bahwa Yesus sudah bangkit dan akan memberikan beberapa resolusi bagi orang-orang yang saya sebut dengan orang berdosa, yang mau percaya, merubah cara pandang mereka untuk bisa melihat Yesus. Dan di akhir dari pelajaran sekolah Sabat untuk hari yang luar biasa ini, dikatakan banyak juga, ya, hal-hal yang dikatakan dalam firman Allah bahwa Yesus telah bertemu dengan beberapa saudara, murid, dan sahabat-sahabat lainnya. Mengapa? Karena aplikasi sekolah Sabat ini mengarah kepada kata saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. Itulah detail kata saksi-saksi yang bisa menguatkan kehidupan saya dan saudara. Para pemirsa The Safe yang ada di seantero dunia ini, baik Indonesia atau di luar Indonesia, untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang saat ini menurut Kaunang, berdasarkan firman Allah, kita harus menggambarkan dan memberitahukan salah satunya Markus 16 ayat 16 dan banyak ayat-ayat lainnya yang sehingga saya dan saudara diharapkan menjadi saksi-saksi modern Kristus saat ini untuk mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali, untuk mempercepat misi penginjilan baik di Warakas, baik di Malakajaya ataupun di Jakarta manapun, ataupun di Papua, ataupun di tempat di mana saudara berada.
untuk menekankan kembali bahwa Yesus segera datang dan kita semua akan memandang dan bertemu. Dan kata Yesus kepada sahabat-sahabat yang ada saat ini, "Sabaslah hamba yang setia." Inilah Beatrix yang mengandung arti saksi-saksi karena Yesus sudah bangkit. Ada kemungkinan kalau Yesus tidak bangkit, ya tidak disebut dengan kata saksi-saksi. Salam Beatrix, Tuhan berkati. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang muncul dari pembahasan ini, Pak. Dan mungkin ini juga pertanyaan dari Bapak Jeremy Prasetyo, keluarga Notila Janin, Ibu Atik Sunarti. Pertanyaan mengenai berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya pernyataan ini menjadi pernyataan yang kuat di dalam kehidupan kita, Pak? Oke, dasarnya adalah 2 poin saja, Beatrix. Pertama, ada saksi-saksi atau murid-murid Yesus yang setia saat ini. Ya, kata setia ini adalah pendalamannya memang menarik. Pertama, memang memiliki satu pemahaman yang jelas ya. Ada kemungkinan ada 28 doktrin dan kepercayaan lainnya yang sementara kita gali dan belajar, dan inilah yang kita bagikan kepada sahabat-sahabat lainnya, calon murid-murid lainnya, untuk dapat secara bersama-sama membagikan apa yang disebut dengan kata Yesus yang mudah dimengerti ya. Kalau saya lihat di sini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada penyertaan Roh Kudus di sana ya. Ada kata parakletos di sana. Pada saat Yesus berbicara tentang ini, maka ada Roh Kudus parakletos yang sanggup untuk dapat memecahkan kebuntuan ya, ketidakmampuan berpikir dari sahabat-sahabat yang berdosa. Mengapa? Saya juga banyak dosa ini ya, Beatrix, sama juga dengan sahabat lainnya. Tetapi Yesus katakan pergi ya, go. Artinya memang jangan lihat dosanya dulu, karena Yesus sudah mengampuni saya dan saudara. Kita mau keluar dari zona nyaman, karena pada saat kita berdiam di zona nyaman, iblis akan menggunakan saya dan saudara. Ingat itu, sebagaimana kutipan yang saya bacakan tadi, iblis memiliki planning, rencana yang luar biasa untuk menghancurkan bukan saja Yesus, tetapi keturunan ya, turunan murid-murid dan lainnya. Apakah saya dan saudara mau berdiam di zona nyaman yang gawat dan berbahaya? Saya pun tidak mau. Walaupun saya katakan, Tuhan, saya banyak dosa, saya banyak masalah, saya banyak obligation ya kepada orang lain, tetapi saya memiliki satu kunci sukses, bahwa di balik kata Yesus berbahagia ini ada kuasa parakletos, kuasa Roh Kudus yang akan memimpin saya dan saudara untuk keluar dari zona nyaman dan memberitahukan kasih kebenaran yang luar biasa tentang Yesus. Salah satunya adalah kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Ini Beatrix yang menjadi makna vitamin ya, vitamin bagi sahabat-sahabat The Safe dimanapun saudara berada, untuk sekali lagi, mari kita keluar dari zona nyaman pada saat kondisi kita memiliki banyak kekurangan dan dosa. Shalom Beatrix, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Pak Adri. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita akan mempelajari mengenai buah sulung dari mereka yang telah mati. Kita akan sama-sama dengarkan penjelasannya dari Pak Fajar. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan. Buah sulung yaitu Yesus Kristus sendiri yang sudah mati, yang dipanen ya, dengan hasil yang pertama, yang mampu bangkit dari antara orang mati. Meskipun kita tahu ya, ada Musa juga sebetulnya sudah dibangkitkan, tapi kebangkitan daripada Yesus memiliki satu kuasa yang luar biasa, memberikan satu dampak bagi kita semuanya. Dengan kebangkitan Kristus di antara orang mati itu akan memberikan satu jaminan bagi kita semuanya. Nantinya kita akan memperoleh satu pengharapan. Nah, kenapa Rasul Paulus mengambil satu kiasan tentang buah sulung? Rupanya dia mengambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 11, bahwa ini merupakan satu rasa syukur dari bangsa Israel pada waktu dia dipercayakan sebagai pelayan untuk mengelola mengelola tanah mereka, dan mereka mengucap syukur atas pemberian daripada Tuhan ini, yaitu memberikan hasil pertama yang sangat matang, hasil panen yang pertama yang sangat matang sekali. Nah, inilah kiasan daripada Paulus ini tentang buah sulung pada bidang pertanian, itu menunjukkan kepada Kristus yang sudah bangkit, yang perlu dipanen, dipersembahkan kepada kita semuanya, merupakan hasil yang sangat sempurna, yaitu kebangkitan daripada Yesus itu.
menjadi satu buah sulung bagi kita semuanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali panelis Saudara Adri Kaunang menyampaikan bahwa kita menjadi saksi atas kebangkitan Kristus ini. Bila mana Kristus tidak bangkit, maka kesaksian kita akan menjadi sia-sia. Maka sia-sia juga iman kita. Kemudian pemberitaan tentang Kristus sudah mati akan menjadi sia-sia kalau Kristus memang benar-benar tidak bangkit. Kemudian orang mati itu tidak akan dibangkitkan. Kemudian kita adalah saksi palsu tentunya ya. Saksi palsu tentang Allah yang selama ini kita percaya. Ternyata rupanya Kristus tidak bangkit. Tapi yang faktanya yang benar adalah bahwa Kristus sudah bangkit. Sehingga kepercayaan kita, jaminan akan keselamatan kita itu semakin nyata. Kita patut percaya. Nah, kita percaya bahwa Yesus sudah keluar daripada kubur dengan tubuh yang dimuliakan. Namun, Yesus masih membawa satu tanda-tanda penyaliban. Apakah lubang paku di tangannya itu akan hilang setelah kebangkitan? Tidak. Itu merupakan satu tanda bahwa dia mengalami satu penderitaan di atas dunia. Dan akhirnya dia mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Lubang yang ada di tangan ini memberikan satu bukti nyata bahwa Yesus mati di atas kayu salib di atas dunia, dan itu untuk kepentingan daripada umat manusia, bahwa kita nanti akan dibangkitkan juga bila mana kita akan mati di dalam Kristus. Nah, tanda-tanda daripada Yesus ini akan selama-lamanya akan terlihat, dan kita akan selalu mengingat akan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Sementara tanda-tanda yang pernah kita alami, mungkin sakit, penyakit, kita akan diubahkan oleh Kristus pada waktu kita nanti akan diubahkan. Pada waktu Yesus datang pada kali kedua, bila mana kita diizinkan, diistirahatkan untuk sementara, maka kita semua akan diubahkan menggunakan dengan baju kemenangan ya, dengan kehidupan baju kemenangan untuk selama-lamanya. Bahwa kita akan diperbaharui secara fisik. Namun kita masih tetap melihat bahwa Yesus masih memiliki satu tanda-tanda penderitaan di atas dunia. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, dari pembahasan tadi, kematian Yesus ini membawakan tanda yang luar biasa ya Pak. Pertanyaan ini Pak, tanda apakah yang akan kita wariskan kepada dunia jika kelak kita mati? Dan apakah orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik atau yang jahat? Tentunya tanda yang perlu kita wariskan kepada orang lain itu adalah kebaikan. Hal-hal yang baik maupun kepercayaan kita kepada Kristus. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang, bisa memberitahukan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib ini memberikan satu pengharapan bagi kita semua, bagi semua manusia yang berdosa, supaya mereka tetap percaya, tetap berpaut kepada Kristus saja. Karena hanya di dalam Yesus kita akan diberikan satu jaminan kemenangan, jaminan bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Kristus. Nah, tanda-tanda itulah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti, kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, bahwa iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus itu merupakan satu warisan yang terbaik. Kebaikan kita kepada orang lain, membawa orang lain kepada Kristus untuk lebih dekat. Seperti halnya dari saudara Kaunang dengan tim mereka TK di Warakas ataupun di Jakarta Utara yang sangat termobilisasi luar biasa. Warisan-warisan itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita saja yang selamat, namun banyak orang yang akan selamat. Banyak orang yang akan jauh lebih banyak percaya kepada Kristus yang sudah bangkit di antara orang mati. Supaya mereka akan memperoleh satu kehidupan kekal dan kemenangan atas dosa. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita yang sangat luar biasa ini, dan kita minta Bapak Tobing untuk bisa memberikan kesimpulan. Pemirsa The Safe Ministry, banyak usaha yang diinspirasi oleh setan agar meragukan peristiwa kebangkitan Kristus. Banyak sentimen-sentimen modern yang tidak percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Bahkan
segala macam cerita, segala macam bentuk jurnal dibuat untuk meyakinkan bahwa sesungguhnya Yesus tidak mati dan apalagi bangkit. Bahkan ada yang mengatakan murid-murid Yesus pada saat itu berhalusinasi, ya, berhalusinasi oleh karena kerinduan mereka kepada Yesus. Mereka berhalusinasi menganggap bahwa Yesus itu bangkit. Tapi pemirsa The Safe Ministry, apakah kita perlu meragukan bahwa Yesus mampu bangkit? Yesus adalah salah satu oknum dari Dewan Musyawarah Allah yang merupakan pemegang otoritas penciptaan atas langit dan muka bumi ini semuanya. Dialah pemilik kehidupan, ya, dialah pemberi kehidupan kepada alam semesta. Dia mampu untuk menjelma menjadi manusia. Dia mampu untuk menghadapi kematian, ya, walaupun sebagai manusia 100% dia berjuang untuk menghadapi kematian itu. Oleh karena dia adalah yang awal dan akhir, dialah pemilik kehidupan ini. Maka tidak heran kalau dia pun mampu bangkit dari kematian itu. Dialah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia pemegang kunci otoritas, ya, kunci otoritas yang ada di alam semesta ini. Sehingga apa yang kita ragukan dari Yesus, sehingga kita harus perlu mempertanyakan apakah Yesus benar-benar bangkit. Yang paling penting, pelajaran yang mahal yang kita ambil adalah tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Yesus, tidak akan pernah ada harapan bagi kita untuk memperoleh hidup kekal. Apa yang perlu kita lakukan agar kita menjadi pewaris dari hidup kekal itu? Apa yang perlu kita lakukan agar kebangkitan Yesus itu berdampak kepada kita, berdampak membawa kehidupan kepada kita? Karena tanpa kebangkitan Yesus, ya, tanpa kebangkitan Yesus, pelayanan Yesus itu hanyalah sebuah pekerjaan kebajikan tetapi tidak membawa solusi. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesuslah menunjukkan bahwa Yesus hadir menjadi solusi bagi kita yang tadinya tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan untuk mencapai hidup kekal. Kiranya penyerahan kita kepada Allah melalui tuntunan Roh Kudus meyakinkan kita agar kebangkitan Yesus selalu menginspirasi kita, sehingga kita kelak nanti dibawa oleh Yesus ketika dia datang kedua kali bersama orang-orang yang mati yang percaya. Kita dikumpulkan di kerajaan sorga. Pemirsa The Safe Ministry, kita berharap terjadi satu reuni besar antara kita para panelis di sini bersama pemirsa The Safe Ministry di kerajaan sorga nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih juga para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas arti kematian dan kebangkitan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan tutup di dalam doa tutup yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Puji Tuhan oleh karena kebangkitan Kristus di antara orang mati memberikan inspirasi bagi kami semuanya, dan biarlah ini menjadi membawa satu dampak bagi kami untuk kami lebih semangat untuk menyampaikan pekabaran yang luar biasa ini kepada semua umat manusia, supaya banyak orang-orang yang nanti akan diselamatkan, berberkati. Biarlah melalui kebangkitan Kristus memberikan keyakinan bagi kami untuk jauh lebih dekat kepada Tuhan yang merupakan satu-satunya pengharapan bagi manusia. Memberkati seluruh pemirsa The Safe Ministry. Biarlah melalui pelajaran yang kami sampaikan ini, banyak jiwa-jiwa yang baru akan jauh lebih semakin percaya kepada Tuhan, dan mereka terpanggil untuk percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat yang sudah dibangkitkan. Dan pemberitaan Injil ini biarlah kami sampaikan juga kepada orang banyak lagi di seluruh dunia. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami semuanya sampai dengan Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan senang rasanya kami bisa berdiskusi bersama dengan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami juga merasa terberkati atas komen ataupun diskusi
yang ditinggalkan oleh pemirsa di kolom komentar. Jangan lupa untuk suka video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dan produser kami Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati.